Nah, ini buat teman-teman semuanya yang katanya yang baru telat bayar pinjol itu dia bilangin, saya takut didatangi sampai ke orang tua saya bang dari aplikasi seperti Uku, Cairin, Julo, Rupiah Cepat. Yang paling besar itu adalah Rupiah Cepat. Begitulah bunyi curhatan dari orang yang telat bayar pinjol, dan saya pengen Anda menyimak video ini sampai habis. Jangan Anda skip, karena kalau Anda skip, Anda lompat-lompatin, hasilnya juga akan Anda lompat-lompatin dapatnya gitu loh. Jadi apa yang disampaikan dengan apa yang Anda praktekkan nanti itu akan bertolak belakang. Nah, untuk teman-teman yang juga mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, silahkan isi di kolom komentar kira-kira dari aplikasi apa yang harus saya luruskan, karena kayaknya harus satu persatu ini saya luruskan. Kalau tidak, kita pasti akan kecolongan lagi. Akan ada nantinya satu kasus yang mana orang-orang akan nekat mengakhiri hidup dia karena ketidakmampuan dia dalam membayar pinjol. Makanya saya pengen buat teman-teman semuanya, mana pertanyaan-pertanyaan yang terbaik nanti saya akan jawab melalui video ini supaya yang lainnya juga terwakil. Ini saya ada mendapat curhatan dari salah satu follower saya juga. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi juga boleh. Anda bisa follow Instagram saya yang ada di layar Anda, tapi ingat di follow dulu ya, karena ini berurutan. Mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung dari pertanyaan Anda seperti apa. Kalau pertanyaan Anda itu sudah sangat sering saya bahas, mungkin saya akan jawab dengan saya berikan link YouTube untuk Anda tonton juga, oke? Permisi Om, izin bertanya nih, saya baru lihat video YouTube Om Edi. Saya ada pinjol Julo, Rupiah Cepat, Uku, Cairin 1, 2, 3, 4. Oke. Yang besar ansurannya Julo dan Rupiah Cepat. Saya takut kalau galbay nanti DC datang ke rumah ketemu ortu. Saya merasa jadi anak yang gagal. Gaji selalu habis, selalu gali lubang. Buat ngasih orang tua bulanan gimana saya nggak tega kalau nggak kasih uang bulanan orang tua. Masalahnya saya selalu gali lubang, tutup lubang buat bayar. Ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar ya dari teman-teman semuanya. Dia bilangin, saya takut kalau galbay nanti DC datang ke rumah ketemu orang tua saya. Oke, itu adalah ketakutan Anda, itu hal-hal wajar aja. Tapi pernah nggak Anda berpikir, misalnya gini, Anda memikirkan DC datang ke rumah ketemu sama orang tua Anda. Pernah nggak Anda berpikir bagaimana kalau semua itu tidak terjadi? Karena saya perhatikan orang yang baru telat bayar pinjol atau yang dihadapkan dengan satu masalah, terserah masalahnya mau masalah apa, apakah itu masalah keuangan atau masalah kehidupan dan segala macam. Orang-orang hanya mampu memikirkan satu hal saja, yaitu sebuah keburukan. Tapi orang-orang tidak pernah mau berpikir dengan pola keseimbangan. Kita memikirkan sesuatu yang buruk, kita pikirkan juga sesuatu yang baik. Mana mungkin hanya yang buruk untuk melumpuhkan pemikiran kita. Contoh kayak tadi, dia bilangin, saya takut DC datang ke rumah bertemu dengan orang tua saya. Oke, bagaimana kalau semua itu tidak terjadi? Apakah jawaban Anda sesimpel, iya syukurlah bang kalau itu tidak terjadi? Kalau misalnya ini terjadi, jawaban Anda harusnya seperti tidak terjadi tadi juga. Ya harusnya dibilang, kalau DC datang ke rumah, bagus bang. Harusnya kan seimbang, dua-duanya harus seimbang. Ngapain kita hanya memikirkan sesuatu yang buruk, yang mana itu bisa melumpuhkan pemikiran kita dan mengepek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nggak penting juga Anda memikirkan, wah Desi mau datang ke rumah, ketemu orang tua saya. Selagi mereka masih dalam standar SOP yang ada, ya sesuai dengan aturan yang berlaku, itu nggak ada masalah. Tapi kalau mereka keluar dari aturan yang berlaku, catat nama aplikasinya, berhenti membayar dan laporkan. Ya, kan simpel. Ngapain kita harus takut? Kalau kita dihantui rasa takut setiap hari, efeknya apa? Seperti yang dia sampaikan. Ya, ini akibat ketakutan. Saya merasa jadi anak yang gagal. Ya, kamu tidak jadi anak yang gagal, hanya saja kamu gagal karena kamu tidak mampu jujur dengan orang tuamu. Makanya kamu merasa gagal. Tapi ketika kamu mampu jujur, ya, kegagalan yang kamu pikirkan tadi itu sebuah keberhasilan. Karena ini kesuksesan yang tertunda. Mungkin saat ini kamu belum bisa membahagiakan orang tua dengan versimu, ya kan? Tapi suatu saat gimana? Ini kan cuman permasalahan kamu tidak mampu terbuka, tidak mampu jujur. Akhirnya hal yang kecil ini menjadi beban berat. Kenapa? Karena ada sandiwara.
Kita yang kita putarkan duit hutang kok semuanya, tapi kita beranggapan di depan orang tua kita bahwa ini hasil kerja saya loh. Padahal hasil kerja untuk membuat hutang. Mendingan jujur dan terbuka aja. Fakta tidak seburuk yang kamu bayangkan. Ya, siapapun itu yang menonton saya hari ini, bertumpu takut didatangi DC ketemu dengan orang tua, saya berharap cari waktu-waktu tertentu, ceritakan sama orang tua Anda. Ya, karena Anda butuh supportan secara internal. Kan sudah saya bilangin tadi, sebesar apapun masalah, kalau kamu mampu jujur, masalah yang besar ini hanya kecil. Tapi sekecil apapun masalah yang kamu hadapi, kamu tidak mampu jujur, kamu berbohong, kamu tidak ikhlas menerima kenyataan dirimu hari ini, selalu bersandiwara, ini akan mengantarkanmu kepada kehancuran. Bahkan kebohongan setiap hari akan kamu lakukan. Oke? Saya merasa jadi anak yang gagal. Oke, tidak ada orang yang gagal ya, karena gagal itu adalah istilah mereka yang tidak mau mengulang lagi. Oke, tidak ada. Gaji selalu habis, selalu gali lubang buat ngasih orang tua bulanan. Nah, ini suatu kesalahan Anda. Kamu gali di tempat lain untuk ngasih orang tua. Sesat nggak itu gitu? Ya, harusnya kan kita ngasih orang tua ini dengan hasil kerja kita. Ini ngasih orang tua kita dengan cara berhutang, dengan kita dibebani dengan bunga riba. Di mana konsep baiknya? Di satu sisi mungkin tujuan kita untuk menyenangkan orang tua, tapi di sisi lain ada malaikat dan Tuhan yang menyaksikan semua itu. Ya, apa yang terjadi nanti? Kita berkecimpung loh dengan dunia riba dan segala macam. Mendingan jujur aja deh, jujur, terbuka, sampaikan aja apa adanya, sampaikan gitu. Ngapain kita penuh drama, penuh sandiwara, hanya semata untuk menyenangkan, kita kasih orang tua kita duit dengan hasil riba tadi. Gak bagus juga. Ya, sampaikan aja bahwa kita sedang terjebak dalam hal ini, sebuah kesalahan, sebuah perjalanan hidup. Tapi ini sangat susah untuk keluarnya dan saya mau berhenti aja sampai di sini gitu loh. Saya akan tanggung segala resiko. Cari waktu-waktu tertentu untuk kita berbagi. Kita berbagi sama orang tua ini bukan kita minta bantuan, tapi hanya penting untuk meluapkan semua kecemasan yang ada dalam pemikiran kita. Ya. Habis itu gaji selalu habis, selalu gali lubang buat ngasih orang tua bulanan. Gimana saya nggak tega kalau nggak kasih uang bulanan orang tua? Iya, tapi justru kamu super tega. Kamu bilangin kamu nggak tega kalau nggak ngasih orang tua uang bulanan. Tapi super tega kalau kamu ngasih orang tuamu dengan uang riba. Ya, uang yang berbunga. Kamu sebagai anak terbebani. Di satu sisi orang tuamu senang, faktanya dirimu seperti apa? Ini yang namanya sandiwara hidup. Ya. Mungkin di depan orang lain kamu adalah baik-baik saja, hasil gajimu mencukupi, hasil gajimu melimpah, seakan-akan kamu mempunyai tabungan. Fakta dalam dirimu seperti apa? Apakah seperti itu kenyataannya? Ya jelas tidak. Ya, makanya akhiri aja, sampaikan baik-baik, jelaskan, orang tua akan mengerti kok. Sebenci apapun, semarah apapun orang tua terhadap anak, ya dia tetap akan melindungi anaknya dan memberikan supportan yang paling terpenting. Yang penting kita sebagai seorang anak ceritakan apa fakta yang terjadi, apa yang permasalahan yang sedang kita hadapi, biar orang tua kita bisa mengintervensi dalam hal itu untuk membantu kita keluar dari semua ini. Habis itu masalahnya saya selalu gali lubang tutup lubang buat bayar pinjol. Mulai sekarang lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Karena gali lubang tutup lubang itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang ada itu hanya menimbulkan masalah. Orang kamu untuk menutupi satu aplikasi, kamu butuh 2 aplikasi. Untuk menutupi 2 aplikasi, kamu butuh 4 aplikasi. Untuk menutupi 4 aplikasi, kamu butuh 8 aplikasi. Begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya nanti, kamu akan tetap pada titik di mana kamu tidak mampu bayar. Kamu akan berada pada titik kamu akan gagal bayar. Kenapa? Karena semua galian yang kamu bikin ini, lubang yang kamu gali ini, akan ada masanya untuk berakhir. Ya. Daripada kamu berhenti nanti di hutang yang makin banyak, mendingan kamu berhenti sekarang juga dengan hutang yang tidak seberapa. Itu yang saya sampaikan sama teman-teman semuanya, karena tidak ada satu orang pun yang menyarankan untuk menyelesaikan hutang-hutang dengan cara gali lubang tutup lubang. Gak ada. Boleh kalian tengok, cek semua solusi dalam mengatasi hutang. Tidak pernah orang mengajarkan dengan cara berhutang kembali. Ya, ini adalah yang salah. Gali lubang tutup lubang ini bukan satu solusi yang tepat. Justru ini yang akan mengarahkan kamu ke dalam lubang yang sangat
besar gitu loh. Yang lubangnya seharusnya kecil mampu untuk kita tutupi, akhirnya lubang ini karena kita gali terus-menerus akhirnya itu menjadi jurang. Kalau sudah jurang, siapa yang mampu menutup? Ya, jadi pikirkan matang-matang, jangan paksakan gali lubang tutup lubang, tahan sampai di sini. Untuk yang kamu sampaikan tadi, di beberapa pinjol yang kamu sampaikan, persetan mereka mau ada desi lapangan atau tidak. Tapi sejauh ini, mereka tidak mengunjungi sampai ke rumah. Baik itu dari Rupiah Cepat, Uku, Cairin, ya. Jadi kamu nggak usah terlalu memfokuskan soal ada FC lapangan, ada DC lapangan, yang mana itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Ya, sadar itu ya buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Saya berharap jangan ada lagi yang gali lubang tutup lubang. Lebih baik berhenti sekarang juga. Ya, berhenti. Misalnya ada 4 aplikasi itu kan. Ada Julo, ada Rupiah Cepat, ada Uku, ada Cairin. 4 aplikasi. Jangan sesekali gali lagi. 4 aplikasi menjadi 6. Ya, 4 aplikasi menjadi 8. Nanti Anda rugi. Galian Anda akan ada pada titik akhirnya nanti. Kamu akan ditinggalkan dengan hutang yang sangat besar, justru lebih panik daripada hari sekarang. Dan jangan pernah sesekali mengasihi orang tuamu dengan uang riba. Mungkin seketika itu menyenangkan hati, kalau seandainya orang tuamu tahu, itu sangat melukai hati dia gitu. Ya, jadi tampillah apa adanya, terimalah kenyataan hidup hari ini. Pelan-pelan rubahlah dirimu untuk ke depan, berhematlah, preparelah keuanganmu dengan benar. Karena di bulan puasa ini kamu akan menempuh yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Otomatis kamu akan menyediakan dan membutuhkan dana yang cukup ya untuk pertahananmu semasa Lebaran nanti. Oke, kalau itu pun Anda Muslim. Ya, pikirkan matang-matang itu. Tidak ada yang berat ketika Anda tidak mampu bayar pinjol. Yang berat hanyalah cara berpikir dan sudut pandang yang berbeda. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.